Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa amala. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت أما بعد. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini yang mana kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga sore hari ini merupakan sore yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan di hadis di dalam kitab Umdatul Ahkam. Umdatul Ahkam terdiri dari 430 hadis. Ya, jadi Umdatul Ahkam terdiri dari berapa? 430 hadis. Memang sebagian buku Umdatul Ahkam mencantumkan 420 hadis. Yang mana Umdatul Ahkam menjelaskan tentang fikih ibadah. Di sini kita masuk di hadis yang nomor 6. Al-hadits as-sadis. Hadis nomor 6 yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang mulia An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza syaribal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an wa li muslimin ulahunna bit-turab wa lahu fi hadithi Abdullah bin Mughaffal anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza walagha al-kalbu fil ina'i faghsiluhu sab'an wa 'affiruhu ath-thaminah bit-turab. Hadis nomor 6 yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa hadisnya? Apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza syaribal kalbu." Apabila seekor anjing dia minum. Di mana dia minum? Fi ina'i ahadikum. Di dalam wadah, di dalam bejana salah seorang dari kalian. Falyaghsilhu sab'an. Maka cucilah bekas air minum tempat anjing tadi minum berapa kali? Sebanyak 7 kali. Wali muslimin ulahunna bit-turab. Dalam lafaz hadis Muslim disebutkan hendaknya dimulai dengan turab, dengan pasir. Lalu walahu fi hadithi Abdullah bin Mughaffal. Dalam hadis yang diriwayatkan sahabat Nabi yang lain yaitu Abdullah bin Mughaffal bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza walagal kalbu." Apabila walagal kalbu, apabila seekor anjing dia menjilati fil ina'i, menjilati sebuah wadah atau bejana, maka apa? Faghsiluhu sab'an. Maka cucilah sebanyak 7 kali. Wa'affiruhu ats-tsaminah bit-turab. Maka yang ke-8-nya itu hendaknya dia apa? Cuci dengan pasir. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini
Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang mulia bernama siapa? Abu Hurairah radhiyallahu an. Ya, kita cukup sering, bahkan sangat-sangat sering mendengar hadis-hadis yang diriwayatkan oleh siapa? Abu Hurairah radhiyallahu an. Sekarang pertanyaannya, siapa nama asli dari Abu Hurairah? Iya, nama asli dari Abu Hurairah radhiyallahu an adalah Abdurrahman bin Sakhrin Ad-Dawsi. Itu nama aslinya. Akan tapi beliau terkenal dengan apa? Dengan kunyahnya. Itu Abu Hurairah. Di dalam pembahasan kunyah itu dia ada 3. Yang pertama apa? Seorang boleh dia kunyah dengan nama siapa? Dengan salah satu dari nama anaknya. Apakah nama anak yang pertama, apakah anaknya yang kedua, atau yang ketiga, dia boleh menisbatkan salah satu dari nama anaknya. Tapi sebagian ulama yang lebih afdal, yang lebih bagus itu apa? Anak yang paling tua. Misalkan anak yang paling tua Abdullah, yang kedua Abdurrahman, yang ketiga Ahmad misalkan. Maka yang lebih baik itu apa? Dia menisbatkan dengan apa? Dengan nama anak yang pertama, yaitu Abu Abdillah. Ini yang pertama. Ini kalau dia sudah memiliki anak. Lalu bagaimana kalau sekiranya dia belum punya anak? Apakah boleh dia berkunyah juga? Maka apa? Hukumnya boleh. Siapa contohnya? Salah satunya adalah Aisyah radhiyallahu an. Aisyah radhiyallahu anha, siapa beliau? Istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anaknya siapa? Bintu Siddiq, anaknya dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Aisyah kunyahnya siapa? Ummu Abdillah. Ummu Abdillah. Jadi Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu an. Akan tapi Aisyah radhiyallahu an tidak memiliki anak. Tidak memiliki anak Abdullah. Aisyah tidak memiliki nama anak yang bernama Abdullah. Dan bahkan Aisyah radhiyallahu anha juga tidak memiliki anak sama sekali dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau ada kunyahnya, itu dengan siapa? Ummu Abdillah. Jadi yang pertama, dia boleh berkunyah dengan nama salah satu nama anaknya, itu apabila dia telah menikah dan punya anak. Yang kedua apa? Dia boleh berkunyah walaupun dia belum menikah atau dia belum punya anak. Yang ketiga adalah dia boleh berkunyah dengan sesuatu yang dia senangi. Di antaranya sini apa? Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah itu artinya adalah apa? Hirrah. Hirrah itu artinya kucing kecil atau anak kucing. Ya, jadi Abu Hurairah dia menyenangi, suka anak kucing. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan Abu Hurairah, dan Abu Hurairah sangat senang dengan apa? Dengan kunyah yang diberikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau terkenallah dengan apa? Dengan kunyahnya daripada nama aslinya. Padahal nama aslinya siapa? Abdurrahman bin Sakhrin. Jadi orang lebih terkenal an Abi Hurairah daripada Abdurrahman bin Sakhrin. Nah, jadi itu tentang kunyah. Di sini Abu Hurairah radhiyallahu an, ada 2 hadis di sini disebutkan. Hadis pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu an, yang kedua adalah hadis Abdullah bin Mughaffal. Yang kedua adalah Abdullah bin Mughaffal. Di sini muallif mendahulukan hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu an. Kenapa? Karena hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu itu lebih kuat dibandingkan hadisnya Abdullah bin Mughaffal. Di sini kita akan menjelaskan tentang sedikit biografi singkat dari siapa? Dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Kenapa kita sebutkan di sini biografi singkatnya? Karena
Hadis yang dicantumkan di dalam Umdatul Ahkam itu berapa tadi? 430 hadis. Dan 60 hadisnya itu diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Maka jangan sampai kita tidak mengenal Abu Hurairah radhiyallahu an. Jadi kita mengenal dulu biografi singkatnya, siapa itu Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau bernama Abdurrahman bin Sakhrin Ad-Dawsi radhiyallahu an. Jadi nama beliau adalah Abdurrahman bin Sakhr. Beliau masuk Islamnya kapan? Beliau masuk Islamnya pada tahun 7 Hijriah. Ya, Abdurrahman bin Sakhrin masuk Islamnya tahun 7 Hijriah. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu an bukan dari kalangan sahabat yang lebih dulu masuk Islam. Akan tapi Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau masuk Islamnya agak terlambat. Artinya kalau beliau masuk Islamnya pada tahun 7 Hijriah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat pada tahun berapa? Ayo. Kapan Rasulullah SAW wafat? Pada tahun berapa? Pada tahun 11. Iya. Pada tahun 11 Hijriah Rasulullah SAW wafat. Berarti Abu Hurairah radhiyallahu an bersama Rasulullah berapa tahun? 4 tahun. Jadi kebersamaan Rasulullah SAW bersama Rasulullah SAW hanya 4 tahun. Ada kisah yang unik dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Ya, Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau adalah seorang penghafal Quran, penghafal hadis. Bahkan beliau di antara minal mukatsirina fil hadis, minas sahabah, di antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari kalangan sahabat. Berapa hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Berapa? Ada yang tahu? 5374 hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 5374 hadis. Dan beliau yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau adalah seorang penghafal hadis yang unggul, sehingga beliau banyak menghafalkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah yang uniknya adalah apa? Abu Hurairah radhiyallahu an, walaupun dia bukan dari orang yang lebih dulu masuk Islam, akan tapi beliau berusaha untuk mengejar ketinggalannya. Abu Hurairah radhiyallahu an masuk Islam pada tahun 7 Hijriah dan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 4 tahun. Akan tapi dalam kurun waktu 4 tahun ini Rasul Abu Hurairah radhiyallahu an betul-betul beliau bersemangat di dalam menuntut ilmu. Jadi beliau sangat-sangat berusaha, sangat-sangat bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Sehingga beliau sadar, beliau tahu bahwasannya beliau sudah terlambat masuk Islam dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Akan tapi beliau tetap bersemangat dan beliau berusaha untuk mengejar ketinggalannya. Sehingga beliau berusaha untuk mendengar hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau merupakan Ashabus Suffah. Beliau adalah Ashabus Suffah. Ashabus Suffah itu adalah orang-orang yang tinggal di mana? Tinggal di amperan masjid. Ya, di amperan Masjid Nabawi, seperti di belakang itu. Jadi kan tempat tinggal. Jadi di situ Abu Hurairah radhiyallahu an tidurnya.
Jadi dengan seperti itu beliau bersungguh-sungguh untuk mengejar ketinggalannya, walaupun beliau kalah dengan sahabat-sahabat yang senior yang lebih dulu masuk Islam. Akan tapi apa? Abu Hurairah radhiyallahu an beliau berusaha untuk mengejar ketinggalannya. Sehingga apa? Hasilnya apa yang didapatkan? Sehingga beliau bisa meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terbanyak dari kalangan sahabat Nabi. Mengalahkan siapa? Mengalahkan sahabat-sahabat Nabi yang lebih dulu masuk Islamnya. Jadi ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang bisa kita ambil pelajaran dari kisahnya Abu Hurairah radhiyallahu an, walaupun terkadang kita terlambat untuk mendapatkan hidayah, terkadang kita terlambat untuk apa? Untuk bersemangat dalam menuntut ilmu. Terkadang kita terlambat apa? Dalam sadar bahwasannya menuntut ilmu itu wajib. Dan kita mulai serius itu sudah ada yang sudah berumur 20 tahun, ada yang sudah berumur 30 tahun, ada yang sudah berumur 40 tahun. Akan tapi ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu kembali kepada semangat kita masing-masing. Seberapa tinggi semangat kita untuk mengejar ketinggalan kita. Dan tidak menutup kemungkinan, dan saya yakin dengan seyakin-yakinnya bahwasannya yang hadir pada majelis ini bisa jadi 4 tahun atau 3 tahun ke depannya bisa lebih baik daripada yang berbicara pada saat ini. Tidak ada yang menutup kemungkinan. Apabila kita sama-sama bersemangat, semuanya bisa. Sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu an bersemangat dalam menuntut ilmu, bahkan bisa apa? Bisa mengalahkan sahabat-sahabat yang lebih senior, yang lebih utama daripada beliau. Dengan apa? Dengan semangat yang beliau usahakan. Maka dalam menuntut ilmu tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat dalam menuntut ilmu. Selagi kita semangat dalam menuntut ilmu dan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mudahkan. Maka insyaallah kita akan mampu dengan apa? Dengan semangat dan kesungguhan kita. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini dia biografi singkat dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu an beliau dapat menghafalkan hadis 5.374 hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam waktu 4 tahun. Ini dalam bentuk kesungguhan beliau dalam menuntut ilmu. Maka bisa menjadi contoh bagi kita semua. Karena para sahabat mereka semua sangat-sangat bersemangat dalam menuntut ilmu. Dan para sahabat adalah apa? Adalah manusia-manusia terbaik dari umat ini. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qarni, yang sezaman denganku. Siapa yang sezaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tentu adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Sehingga mereka adalah qudwatuna, contoh bagi kita semua, suri tauladan bagi kita semua. Kalau kita lihat dalam hadis-hadis, kita lihat para sahabat sangat-sangat antusias di dalam menuntut ilmu. Apakah dalam segi ibadah ataupun apa? Dalam segi menuntut ilmu. Maka ini menjadi motivasi bagi kita semua, dan mari kita contoh para sahabat Nabi dalam semangat mereka dalam menuntut ilmu maupun dari segi ibadah. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita semua, apabila ada seekor anjing, atau apabila idza syaribal kalbu, apabila seekor anjing minum di mana? Di wadah, di bejana salah seorang kalian. Falyaghsilhu sab'an, maka hendaknya dia cuci sebanyak 7 kali. Berapa kali? 7 kali. Ulahunna bit-turab. Dalam hafaz yang lainnya disebutkan hendaknya dimulai dengan apa? Dengan membasuhnya dengan pasir. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan betapa
beratnya najis dari anjing. Sehingga Nabi SAW memerintahkan apa? Apabila ada seekor anjing dia minum dari satu wadah, maka wajib kita mencuci wadah tersebut sebanyak 7 kali dengan air, 1 dengan pasir. Ini menunjukkan najisnya adalah najis yang sangat berat. Di sini disebutkan taghlidhu fi najasatil kalb li shiddati qadaratihi. Ini menunjukkan beratnya najis anjing tersebut dan besarnya mudarat yang disebabkan apa? Air liur anjing. Sehingga Nabi SAW memerintahkan untuk apa? Untuk membasuhnya sebanyak 7 kali dengan air, 1 kali dengan pasir. Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ini juga menunjukkan kepada kita semua tentang apa hukum memelihara anjing. Apabila itu dibutuhkan untuk apa? Untuk 3. Yang pertama apa? Untuk berburu. Yang kedua untuk menjaga hewan ternak. Jadi biasanya kalau hewan ternaknya banyak, seperti kambingnya bukan 1 atau 2, tapi sudah puluhan atau sampai ribuan, itu terkadang susah untuk mengaturnya. Terkadang seorang pengembala dia butuh anjing untuk apa? Untuk mengatur apa? Hewan gembalaannya. Sehingga apa? Maka ini diperbolehkan. Yang pertama apa tadi? Untuk berburu. Yang kedua untuk menjaga hewan ternak. Yang ketiga untuk apa? Menjaga kebun. Jadi 3. Kalau selain dari 3 hal ini, maka dia dilarang. Dilarang kita Rasulullah SAW melarang kita semua untuk apa? Memelihara anjing. Apalagi kalau seandainya kita pelihara di sekitar rumah kita. Apalagi kalau kita ingin sholat, kita tidak tahu nanti apa? Ada yang dijilat anjing, entah itu pakaian kita atau yang lainnya, maka apa? Maka ini sangat merepotkan kita. Karena apapun yang dijilati oleh anjing, maka apa? Maka wajib dicuci sebanyak 7 kali dengan air, 1 kali dengan apa? Dengan pasir. Ini menunjukkan beratnya apa? Beratnya najis dari anjing tersebut. Dan juga dalam hadis yang lain yang disebutkan bahwasannya seorang yang memelihara anjing di rumahnya, maka apa? Maka malaikat rahmat tidak masuk apa? Rumah-rumah yang ada yang memelihara anjing di rumahnya. Dan juga apa? Dan juga kalau seandainya kita memelihara anjing di rumah kita, maka apa? Maka kita akan berkurang pahala kita satu harinya berapa? 2 qirat. Ada juga mengatakan 1 qirat. 2 qirat itu berapa? 1 qirat itu adalah sebesar gunung Uhud. Sebagaimana seorang yang sholat jenazah, maka dia mendapatkan berapa? Falahu qiratun. Dia mendapatkan 1 qirat. Kalau dia mengantarkan sampai kuburannya, maka dia mendapatkan 1 qirat lagi. Jadi dia mendapatkan 2 qirat. Itu pahala yang didapatkan bagi orang siapa? Bagi orang yang menyolatkan jenazah dan juga mengantarkan jenazah ke kuburannya. Lalu orang-orang yang apa? Yang dia memelihara anjing di rumahnya, maka siap-siaplah apa? Pahalanya berkurang. 1 harinya 2 qirat atau 1 qirat. Ya kita sudah susah-susah untuk beramal, ya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah.
yang jadi pertanyaannya, apakah setiap ibadah yang kita kerjakan tersebut pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah pasti? Jawabannya tidak. Sebagaimana dulu para sahabat radhiyallahu anhu, mereka semua sangat-sangat takut. Apa yang mereka takutkan? Mereka takut ibadah-ibadah yang mereka kerjakan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara para sahabat adalah apa? Adalah manusia terbaik dari umat ini. Para sahabat adalah siapa? Adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala tazkiyah langsung. Yang mentazkiyah para sahabat adalah Allah Subhanahu wa taala. Apa itu tazkiyah? Rekomendasi. Yang merekomendasikan tentang bahwasannya si fulan baik atau tidaknya. Kalau kita misalkan ingin membuat surat rekomendasi, ke siapa biasanya kita pergi? Kalau misalkan di kampus itu kalau dapat surat rekomendasi dari rektor itu sudah sangat bahagia. Itu tidak. Apalagi kalau dapat surat rekomendasi dari pimpinan daerah, apalagi misalkan gubernur, itu sudah sangat bahagia. Lalu bagaimana kalau seandainya ini Allah Subhanahu wa taala langsung yang memberikan rekomendasi? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah Subhanahu wa taala ridha kepada mereka dan mereka pun para sahabat ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi para sahabat Allah Subhanahu wa taala langsung yang apa? Yang mentazkiyah mereka. Yang memberikan rekomendasi bahwasannya apa? Si fulan adalah orang-orang yang masuk surga. Beberapa hadis, ada hadis yang menjelaskan tentang apa? Asyaratul mubasysyirin bil jannah. 10 orang apa? Yang dikabarkan dijamin masuk surga. Itu para sahabat, mereka telah dijamin masuk surga. Siapa di antaranya? Umar bin Khattab radhiyallahu an. Abu Bakar merupakan apa? Orang-orang yang mendapat kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Pasti masuk surga. Kalau kita bagaimana? Siapa yang bisa memastikan kita? Tidak ada. Tapi bagaimana sikap para sahabat? Kita lihat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan siapa saja orang munafik yang ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan seluruh nama orang-orang munafik kepada satu orang sahabat Nabi. Siapa orangnya? Siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan seluruh nama orang-orang munafikin kepada sahabat tersebut. Siapa dia? Yang dijuluki dengan apa? Sahibus sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Ya, kalau ada hadiah nih bagus nih. Kita kasih hadiah nanti bagi yang bisa menjawab pertanyaan seperti ini. Nah, siapa? Hudzaifah bin Yaman. Hudzaifah bin Yaman merupakan apa? Sahibus sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tahu tentang orang-orang munafik. Dari kalangan sahabat adalah siapa? Adalah Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Suatu ketika Umar bertanya kepada Hudzaifah bin Yaman. Apa yang dikatakannya? Apakah saya termasuk di antara orang-orang munafik yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang bertanya? Umar bin Khattab, manusia terbaik nomor 2 setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Akan tapi Umar apa? Sangat-sangat takut jatuh dalam kemunafikan. Bayangkan dengan kita. Mereka para sahabat Nabi, mereka sangat takut jatuh ke dalam kemunafikan. Mereka sangat-sangat takut amalan-amalan mereka apa?
sulit atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah tak kala kita beribadah karena syurut diterimanya amalan itu ada dua. Syarat diterimanya amalan itu ada dua. Yang pertama adalah apa? Ikhlas. Yang kedua, ittiba. Harus mengikuti tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini syurutnya. Dan ini merupakan apa? Satu kesatuan. Tidak boleh dipisahkan antara satu sama yang lainnya. Ibadah harus ikhlas dan harus ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa? Tak kala seorang beribadah, apakah dia yakin ibadah tersebut diterima? Maka jawabannya tidak. Kita hanya apa? Hanya berusaha. Karena keikhlasan bukan hanya sekedar diucap. Saya telah ikhlas kok beramal. Saya telah ikhlas kok ketika sholat. Apakah itu cukup? Ikhlas itu letaknya bukan di lidah, bukan di lisan, tapi di mana? Di dalam hati. Dan hati itu apa? Hati, qalbu, dikatakan hati kenapa? Yataqallab, karena dia mudah berbolak-balik. Hati kenapa dikatakan hati? Karena dia gampang untuk berbolak-balik. Mungkin kita sholat, mungkin sekarang ketika tidak ada orang, kita sholatnya biasa. Lalu ketika ada orang, kita berusaha untuk apa? Memperbaiki sholat kita. Ya, itulah keadaannya. Terkadang seorang dia apa? Dia ada rasa keinginan riya. Dia menampakkan ibadah tersebut ingin dipuji oleh orang lain. Maka ikhlas itu merupakan ibadah yang sangat-sangat berat. Para ulama juga mengatakan demikian. Tidak ada suatu hal yang lebih berat daripada ikhlas. Maka ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ibadah, intinya apa dalam ibadah? Kita belum tahu apakah ibadah kita tersebut diterima atau tidaknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kalau kita memelihara anjing di rumah kita? Otomatis itu sudah pasti itu. Kalau kita memelihara anjing itu di rumah kita, itu pasti berkurang pahala kita. Sedangkan ibadah kita, ada kepastian diterima? Tidak ada. Tidak ada kepastian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi teguran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Untuk tidak memelihara anjing di rumah kita. Apalagi nanti belum lagi apa? Dia menjilati apa? Pakaian-pakaian kita. Apalagi dia menjilati wadah-wadah, tempat-tempat makanan atau yang lain-lainnya di rumah kita, maka tentu ini akan besar. Dan dari sini ikhwan akhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mulianya agama Islam. Agama Islam selalu apa? Menjelaskan tentang pentingnya kebersihan. Dalam hadis ini menjelaskan betapa besarnya apa? Betapa besarnya najis dari anjing. Karena memang air liur anjing itu sangat-sangat besar apa? Kuman di dalamnya. Sehingga apa? Sehingga memang seperti inilah seharusnya dibersihkan. Sementara orang-orang barat, mereka apa? Mereka tahu tentang hal ini setelah mereka meneliti. Adapun kita sebagai seorang muslim, ketika ada hadis yang menjelaskan tentang hal tersebut, maka apa kewajiban kita? Sami'na wa ata'na. Kita dengarkan, terdengarkan langsung kita taati. Ini masa dijilat anjing aja kok seperti itu kali. Ya, itu kita dalam beribadah, ikhwan akhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam agama kita tidak boleh mendahulukan akal daripada apa? Daripada ilmu syariat, daripada dalil. Kalau ada dalilnya, walaupun kita tidak apa? Tidak masuk akal kita rasanya, maka tidak boleh kita mendahulukan akal. Karena agama ini bukan berdasarkan akal. Akan tapi apa? Agama ini
Ma'rifatul dinil Islam bil adillah. Kita mengenal agama Islam dengan apa? Dengan dalil, bukan dengan yang lainnya. Kalau ada dalilnya, kita kerjakan. Sebagaimana hadis yang apa? Apabila ada seekor lalat masuk di mana? Di salah satu air minum kalian, maka apa yang harus kita lakukan? Mencelupkannya. Itu gimana? Kita tahu bahwasannya lalat tempatnya di mana? Hinggapnya di mana? Di tempat yang kotor. Tidak pernah kita lihat lalat itu tempat apa? Hinggapnya di tempat di bunga-bunga, ya tidak pernah. Tapi di mana? Di tempat-tempat kotor. Maka ketika dia masuk ke dalam gelas air kita, masuk dia dalam gelas, apa yang diperintahkan Rasulullah? Benamkan. Secara logika, ini kan kotor. Ya atau tidak? Lalat itu kan kotor. Ketika dia masuk dalam air minum kita, maka otomatis ini akan kotor. Maka apa? Maka harusnya kita buang. Tapi apa kata Rasulullah? Benamkan, lalu kita buang. Seharusnya kita buang. Kita buang juga sekalian airnya. Tapi Rasulullah SAW mengajarkan kita apa? Tenggelamkan. Kita orang Islam, Muslim, sami'na wa ata'na, taati. Adapun orang-orang kafir, mereka apa? Mengamalkan hadis ini setelah mereka apa? Meneliti. Setelah mereka meneliti, oh iya, ternyata dua sayap lalat itu memiliki fungsi yang berbeda. Yang satu membawa penyakit, yang satunya lagi apa? Menjadi penawarnya. Akan tapi kita sebagai orang Muslim, kita apa? Mendahulukan dalil. Ada perintahnya kita kerjakan. Kalau tidak ada perintahnya, tidak boleh kita kerjakan. Karena apa? Dalam kaidah al-aslu fil ibadah muharram. Asal dari ibadah itu apa? Hukumnya haram. Tidak boleh kita mengerjakan ibadah, karena ibadah itu adalah haram hukumnya. Sampai kapan haramnya? Sampai ada dalil yang menjelaskannya. Sekarang kita sholat 5 waktu. Kenapa kita kerjakan? Karena ada perintahnya. Wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat, baik dari Al-Qur'an maupun dari hadis, sehingga kita mengerjakannya. Itu berbeda dengan apa? Dengan yang sebaliknya, fil at'imah, dalam makanan. Al-aslu fil at'imah halal. Asal dari makanan itu apa? Itu halal seluruhnya. Sampai kapan? Sampai ada dalil yang menjelaskan keharamannya. Seperti apa? Haramnya kita makan apa? Makan khinzir, makan babi, dan kita dilarang minum khamar, dan apa lagi? Dan yang lain-lainnya. Akan tapi kalau kita lihat apa? Yang halal itu lebih banyak daripada yang haram. Kalau ibadah sebaliknya, ibadah itu dia tidak banyak. Iya kan? Karena apa? Al-aslu fil ibadah muharram. Asal dari ibadah itu haram hukumnya. Sampai ada dalil yang menjelaskan tentang ibadah tersebut, baru kita kerjakan. Ikhwan akhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ini dia. Dalam beragama kita selalu mendahulukan apa? Mendahulukan dalil. Tidak boleh kita apa? Menentang dalil, apalagi dengan akal kita. Karena kalau agama didasari dengan akal, maka akal siapa yang mau jadi yang kita pakai? Karena akal setiap orang itu pasti berbeda-beda. Maka apa? Maka tidak boleh kita apa? Dalam beragama itu sesuai dengan akal. Apalagi akal kita, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akal kita ini terbatas. Sebagaimana penglihatan kita ini terbatas. Contohnya apa? Kita bisa enggak melihat apa yang ada di sebalik tembok? Tidak bisa. Ini menunjukkan bahwasannya penglihatan kita terbatas. Akal kita juga terbatas. Maka dalam beragama, akal harus apa? Harus mengikuti, harus tunduk kepada apa? Kepada dalil. Tidak boleh apa? Dalil apa? Akal melawan dalil. Tidak boleh.
Karena apa? Karena kalau akal melawan dalil, maka apa akibatnya? Akal menjadi rusak. Para ulama menjelaskan apa? Agama, akal dengan dalil itu dicontohkan dengan apa? Dengan mata dan matahari. Matahari itu adalah dalil, mata itu adalah akal. Kalau seandainya apa? Akal melawan dalil, apa jadinya? Maka dia akan rusak. Sebagaimana kalau mata kita langsung melihat matahari, apa yang terjadi? Bisa nggak kita melihat matahari langsung? Tidak akan bisa. Kalau kita paksakan bagaimana? Ya, mata kita akan rusak. Maka seperti itulah. Sehingga orang-orang yang dia beragama dengan apa? Dengan akalnya, apa yang terjadi? Dia akan rusak. Maka ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya pembahasan ini cukup panjang. Dan juga dulu kita juga belajar juga dengan Ustaz Firanda hafizahullah taala tentang filsafat ini. Tentang bagaimana beliau menjelaskannya secara detail. Tentang apa? Tentang ilmu filsafat. Bagaimana bahayanya ilmu filsafat tersebut. Bahkan beliau menjelaskan secara detail dari kronologi apa? Awalnya filsafat itu dari mana? Jadi dikaji dari awalnya. Ya kita bahkan beliau wanti-wanti. Nanti sore kita akan belajar pembahasan kita masuk ke filsafat. Antum semua harus istirahat yang cukup ya. Ini pembahasan cukup berat. Ya beliau menjelaskan, beliau mempelajari hal tersebut, beliau pun dibantu, beliau bawa bimbingan para masyayikh. Kalau seandainya beliau bukan karena dibimbing oleh para masyayikh dan kalau bukan atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan juga dibantu oleh para masyayikh, maka beliau mungkin bisa terjatuh juga. Maka ini sangat berbahaya. Kenapa beliau menjelaskan demikian, betapa beratnya? Agar kita paham tentang apa? Tentang bagaimana orang-orang yang jatuh dalam penyimpangan apa? Dalam ilmu filsafat. Intinya adalah di sini disampaikan bahwasannya intinya dalam beragama tidak boleh kita apa? Mendahulukan akal. Selagi ada dalil, apa yang harus dilakukan? Sami'na wa ata'na. Tidak boleh kita apa? Kita bantah. Oh ini kan tidak teoritis, ini kan tidak ilmiah. Maka tidak boleh kita seperti itu. Karena akal kita ini terbatas. Tidak semua apa? Kita harus tahu dulu apa hikmahnya. Misalkan seperti tadi hadis tentang apa? Tentang lalat tadi. Apakah kita harus tahu dulu apa hikmahnya? Tidak. Ketika ada dalil, ketika Rasulullah SAW telah menjelaskannya, dan itu merupakan hadis yang sahih, maka wajib bagi kita apa? Mengamalkannya. Tidak harus itu apa? Apa hikmahnya? Rasulullah melarang demikian, apa hikmahnya? Rasulullah agama Islam melarang kita memakan babi, apa hikmahnya? Jangan itu yang kita tanyakan. Karena tidak semuanya apa dijelaskan dulu apa hikmahnya baru kita amalkan, tidak boleh seperti itu. Karena sekali lagi kita sampaikan, dalam beribadah kita harus apa? Mendahulukan dalil daripada apa? Daripada akal kita. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-hadits as-sabi', hadis yang ketujuh, an Humran maula Utsman bin Affan annahu ra'a Utsman da'a biwudu'in fa afragha 'ala yadayhi min ina'ihi faghasalahuma 3 marratin thumma adkhala yaminahu fil wudu' thumma tamadmada wastanshaqa wastanthara thumma ghasala wajhahu 3 wa yadayhi ila al-mirfaqaini 3 ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه 3 ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا وقال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه.
Dalam hadis yang berikutnya, hadis yang diriwayatkan oleh Humran Maula Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Humran itu adalah maula. Apa itu maula? Ya, maula itu bekas budak. Jadi Humran maula bekas budaknya Utsman bin Affan. Annahu ra'ah. Di sini apa? Humran melihat Utsman bin Affan radhiyallahu an da'a biwudu'in, minta didatangkan apa? Wudu. Wudu itu adalah air untuk wudu. Fa afragha 'ala yadayhi min ina'ihi fa ghasalahuma 3 marratin. Jadi Utsman bin Affan meminta apa? Meminta didatangkan air untuk wudu. Kepada siapa? Kepada Humran. Itu bekas budaknya dari Utsman bin Affan radhiyallahu an. Lalu setelah didatangkan apa? Air wudu tadi, air untuk wudu dalam sebuah bejana atau sebuah wadah. Utsman bin Affan beliau apa yang beliau lakukan? Fa afragha 'ala yadayhi min ina'ihi fa ghasalahuma 3 marratin. Beliau menuangkan air. Jadi ini wadah, dituangkan air berapa? Ke tangannya sebanyak 3 kali. Jadi beliau membasuh tangan. Jadi beliau ambil air untuk membasuh tangan berapa kali? 3 marratin, sebanyak 3 kali. Kemudian summa adkhala yaminahu fil wudu. Lalu kemudian beliau apa? Memasukkan tangan kanannya ke air ember tersebut. Jadi beliau masukkan air pakai tangan tadi setelah kapan? Setelah beliau membasuh kedua tangan beliau. Summa tamadmada wastansyaqa wastantara. Lalu Utsman bin Affan mengambil air dengan tangan kanan beliau tamat madha. Tamat madha itu artinya adalah apa? Berkumur-kumur. Jadi beliau mengambil air, beliau berkumur-kumur. Lalu wastansyaqa wastanthara. Wastansyaqa itu apa artinya? Istansyaqa yastansyiqu dalam bahasa Arab itu artinya adalah menghirup. Nah, kita menghirup. Nah, itu namanya istansyaqa yastansyiqu. Akan tapi di sini maksudnya bukan menghirup udara. Tapi apa? Menghirup air. Jadi Utsman bin Affan apa? Setelah beliau berkumur-kumur, beliau apa? Yang kerjakan lagi? Beliau beristinsyak. Istinsyak itu apa? Menghirup air. Jadi kita ambil air di tangan, kita hirup apa? Airnya. Itu namanya istinsyak atau memasukkan air dalam hidung. Jadi memang ini apa? Kalau di awal itu memang agak pedih rasanya, agak sakit. Ya, seperti kalau mungkin antum-antum berenang ketika baru nyebur itu langsung masuk ke hidung, seperti itulah rasanya di awal. Jadi istinsyak itu namanya apa? Istinsyak. Jadi kita hirup airnya, lalu apa? Istinthar. Istinthar itu apa? Mengeluarkan air dari hidung. Jadi tidak mungkin kita hirup, tidak mungkin tidak kita keluarkan. Jadi kita keluarkan setelahnya. Apa namanya? Istinthar. Lalu yang berikutnya, summa ghasala wajahahu 3. Lalu beliau membasuh wajahnya sebanyak 3 kali. Jadi di sini beliau apa? Membasuh setelah pertama apa? Kita ulangi lagi. Ini menjelaskan tentang apa? Tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama apa? Yang pertama beliau membasuh kedua tangan. Berapa kali? 3 kali. Lalu setelahnya apa? Setelahnya berkumur-kumur. Lalu berapa? Di sini tidak disebutkan berapa kalinya. Nanti di hadis berikutnya disebutkan 3 marratin, sebanyak 3 kali. Jadi setelah kumur-kumur apa? Istinsyak. Istinsyak menghirup air
sebanyak 3 kali dan istintar mengeluarkan air dari hidung. Lalu setelah itu baru boleh mulai apa? Membasuh wajah. Berapa kali? Salatan, sebanyak 3 kali. Wa yadayhi ilal mirfaqaini salatan, dan tangan sampai mirfaq. Mirfaq itu sampai sini, siku. Ila mirfaq sebanyak 3 kali. Jadi membasuh wajah 3 kali, membasuh tangan sebanyak 3 kali. Lalu yang berikutnya, summa masaha bi ra'sihi. Lalu setelah membasuh kedua tangan apa? Masaha bi ra'sihi. Lalu beliau mengusap kepalanya. Jadi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dengan masaha. Masaha itu berbeda dengan ghasala. Ghasala itu memang membasuh, memang dia harus basah, mengalir, airnya harus mengalir. Itu namanya ghasala. Kalau masaha dia tidak. Sehingga apa? Sehingga kita mengusap kepala itu bukan apa? Ambil air banyak-banyak, gini-ginikan. Bukan. Itu basah namanya, itu ghasala namanya. Masaha itu apa? Jadi masaha itu tadi kita membasuh tangan kan? Basuh tangan sebanyak 3 kali. Lalu kita ambil air, kita buang. Kita buang airnya. Lalu apa? Sisa air ini itu yang diusap dari ujung kepala ke belakang. Lalu ke depan lagi masuk ke telinga, itu dia. Jadi jadi airnya kita tampung, kita buang. Jadi air yang sisa di tangan itu yang kita usapkan. Bukan apa? Bukan airnya kita ginikan. Itu enggak. Apalagi kita pakai pecinya basah-basah itu nanti. Ya. Jadi di sini Rasulullah SAW telah menjelaskan bukan apa? Wa ghasala bi ra'sihi. Bukan membasuh kepala, tapi apa? Masaha, mengusap. Jadi kita bedakan ya, mengusap sama membasuh. Kalau membasuh itu betul-betul basah, harus basah. Lalu setelah itu, summa ghasala kilta rijlaihi thalathan. Lalu yang terakhir beliau kembali apa? Summa ghasala, membasuh kaki. Jadi kembali beliau memakai ghasala. Sedangkan untuk kepala tadi apa? Masaha, mengusap. Nah, lalu summa qala, lalu Utsman berkata, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddaa nahwa wudu'i hadza, sebagaimana aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu sebagaimana aku berwudu saat ini. Kata siapa? Kata Utsman bin Affan radhiyallahu an. Jadi Utsman mengajarkan kepada maulanya, kepada bekas budaknya itu Humran yang maula Utsman bin Affan. Ini loh tata cara apa? Tata cara wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang lengkap itu, yang sempurna itu yang seperti ini. Dimulai dari membasuh kedua tangan sebanyak 3 kali, lalu berkumur-kumur, lalu istinsyak dan istintar, lalu membasuh wajah, lalu membasuh tangan, mengusap kepala, lalu apa? Lalu membasuh kaki. Lalu beliau berkata, "Man tawaddaa nahwa wudu'i hada." Barang siapa, dan beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang dia berwudu, wudunya sepertiku ini, summa shalla rak'ataini, lalu dia apa? Salat 2 rakaat. Salat apa ini? Salat apa ini? Salat sunnah wudu. Ya, salat sunnah wudu. Ya, ada juga salat sunnah wudu. La yuhadditsu fihi ma nafsah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Dan dia setelah salat dia tidak banyak bercerita, dia apa? Dia berdoa segala macam. Dia apa?
la yuhaddits, tidak berbicara dengan orang lain atau sampai bercerita. Apa? Ghafarallahu ma taqaddama min dzanbi. Maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Jadi ini di antara apa? Keutamaan dari seorang yang dia berwudu sebagaimana wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita juga diperintahkan apa? Ketika kita ingin mengerjakan salat, kita diperintahkan apa? Salatnya seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana aku salat. Jadi kita berwudu pun kita harus melihat contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan akhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan seperti ini, kalau kita berilmu, maka apa? Maka dengan kita berilmu akan hilanglah apa? Keraguan-raguan. Iya. Karena al-ilma al-yaqinu la yazalu bisyak. Karena yakin itu tidak akan hilang dengan apa? Dengan ragu-ragu. Kalau ada orang yang apa? Yang dia sering terkena apa? Rasa was-was. Iya kan? Ada orang yang dia apa? Saya wudu. Tadi wudunya udah benar apa belum ya? Akhirnya dia wudu lagi. Pernah suatu ketika ada orang yang berwudunya sampai lebih dari 5 kali. Kenapa? Karena disebabkan oleh ragu-ragu. Iya. Karena ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sifat ragu-ragu, keraguan-raguan, was-was itu datang dari siapa? Dari setan. Maka seorang ini kalau penyakit ini tidak langsung diobati, maka ini akan berbahaya. Kenapa? Dampaknya nanti ketika berawal dari apa? Dari rasa atau rasa ragu-ragu dalam wudu. Dia ragu-ragu dalam wudu. Nanti merembet ke salat. Salatnya tadi sah atau tidak ya? Akhirnya dia ulangi salatnya. Itu lama-lama akhirnya dia kan berpikir, selama ini Islam saya itu sudah sah apa belum? Akhirnya apa? Dia enggak yakin dengan apa? Tidak yakin dengan keislamannya. Disebabkan apa? Rasa was-was, rasa ragu-ragu. Maka bagaimana cara mengobatinya? Dengan berilmu. Kalau kita berilmu, misalkan kita telah mempelajari tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apa? Maka ketika kita belajar, maka akan timbul rasa keyakinan. Kenapa kita yakin? Karena kita telah belajar bahwasannya wudunya Nabi itu seperti ini. Maka ada rasa keyakinan dalam diri kita. Dan kita akan hilang rasa ragu-ragu. Jadi untuk mengobati rasa ragu-ragu, rasa was-was dengan apa? Dengan berilmu. Maka kita berilmu dengan satu hal tersebut, maka apa? Maka akan hilanglah apa? Rasa keraguan-raguan tadi. Maka ini sering kita dapati. Maka cara mengobatinya harus apa? Dengan belajar. Kalau kita belajar bagaimana tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka apa? Maka akan hilanglah rasa was-was tadi. Karena kembali ke kaidah apa? Al-yaqinu. Keyakinan, rasa yakin tidak akan dapat dihilangkan dengan apa? Dengan ragu-ragu. Maka ini dia cara mengobati apa? Sifat ragu-ragu atau rasa was-was tadi. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Sudah 5.30 ya. Ya, kita ambil aja secara singkat aja. Ma yu'khadhu minal hadits masyru'iyyatul ghusl yadaini thalathan qabla idkhalihima fi ma'il wudu' inda tawaddu'. Di sini dalam hadis ini disyariatkan kita membasuh kedua tangan sebelum berwudu sebanyak 3 kali. Dan di sini dalam berwudu hendaknya kita memulai dari apa? Dari bagian-bagian sebelah kanan. Karena nanti dalam hadis yang berikutnya
disebutkan innallaha yuhibbut tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa fi sya'ni kulli. Bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai apa? Mendahulukan bagian-bagian sebelah kanan. Maka dalam kita bertawadhu, berwudu, maka apa? Hendaknya kita mendahulukan bagian-bagian sebelah kanan. Dan juga di sini disunnahkan kita apa? Tamat madha, berkumur-kumur, istinsyak dan istinthar alat tertib sesuai dengan urutannya. Apa hukumnya? Apakah membasuh kedua tangan, mencuci kedua tangan dan tamat madha, berkumur-kumur dan istinsyak itu hukumnya wajib? Apakah atau dia sunnah? Maka para ulama menjelaskan bahwasannya ini merupakan sunnah. Yang wajib itu adalah apa? Membasuh wajah, terus membasuh kedua tangan, mengusap kepala dan kaki. Dan dalam hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwasannya salat tidak akan diterima kecuali apa? Dengan berwudu. Kalau ada orang salat tanpa berwudu, maka apa? Maka salatnya tidak sah. Nah, ya akhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa kita pelajari bersama dalam hadis nomor 7 dan hadis sebelumnya hadis nomor 6 tentang apa? Tentang jilatan anjing. Nah, mungkin ini bisa kita pelajari bersama pada sore yang semoga Allah berkahi ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.